di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuwer, tertua di semesta. Ini saya rekaman ulang ya, kata Pak Fajar Biantoro, suara saya kurang jelas yang judulnya maaf Megawati saya pilih presiden masa depan ya. Memang terlalu lemah suara saya siang tadi, ngantuk soalnya. Sekarang saya ulang ya tentang ide-ide dasarnya. Jadi pada kemarin itu di lapangan parkir Timur Senayan itu Megawati Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam sambutannya acaranya itu adalah ulang tahun Undang-Undang Desa yang ke-9 ya. Dalam sambutannya Megawati mengucapkan satu pesan yang menurut saya kontroversial katanya. Kalau milih presiden katanya lebih baik milih presiden seperti Jokowi karena orangnya baik ya. Karena orangnya baik. Dan dia yang menjadikan Megawati yang menjadikan dia jadi presiden karena Jokowi orangnya baik. Terus menurut pengamatan saya, Pak Jokowi itu baik sebagai kepala keluarga ya. Setidaknya untuk keluarga besar Pak Jokowi sendiri. Tapi sebagai presiden kita harus cek satu-satu ya. Misalnya di era Pak Jokowi itu korupsi merebak ya, dan hampir-hampir tidak bisa dikendalikan. Korupsi di mana-mana, dan kemudian pada tahun 2022 itu Transparansi Internasional merilis ya laporan tahunannya tentang indeks persepsi korupsi di seluruh negara ya. Dan kita Indonesia termasuk 50 negara yang paling korup di dunia. Dan prestasinya bukan prestasi ya, rekor kita bukan citra kita sebagai negara koruptor itu justru tambah buruk ya. Tadinya skornya itu 38 tahun 2021, sekarang 2022 dalam laporan dari Transparansi Internasional itu kita turun jeblok menjadi 34 ya. Negara paling korup skornya itu 12 yaitu Somalia. Negara yang paling bersih dan tidak ada korupsi adalah Finlandia. Skornya hampir 100 yaitu 93. Kemudian disusul oleh Denmark dan juga 5 besar itu termasuk Singapura yang nggak ada korupsi. Tapi di Singapura saya bilang itu koruptor Indonesia nyangkut di sana, berlindung di Singapura. Tapi dalam perspektif Transparansi Internasional sebagai lembaga nirlaba dan pemerintah itu mengeluarkan laporan Corruption Perception Index itu Indonesia itu 34 ya.
Jadi betul-betul ini berada di era pemerintahan Pak Jokowi itu kita dipersepsi oleh masyarakat internasional sebagai negara yang paling korup ya. Yang korupsi itu banyak. Malah menurut Indonesianis ya, itu menurut Indonesianis, ahli Indonesia dari Amerika yaitu Jeffrey Winters, itu justru dia mengatakan bahwa Indonesia itu dikuasai oleh para maling-maling. Itu pertama, dan itu di bawah kepemimpinan Pak Jokowi kan. Jadi Pak Jokowi sebagai kepala keluarga tentu baik, tapi sebagai presiden Pak Jokowi kan mengeluarkan keputusan-keputusannya yang mempengaruhi banyak orang. Dalam konteks sebagai presiden, Pak Jokowi menandatangani undang-undang yang dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi di zaman Pak Jokowi. Menurut siapa? Justru melemahkan undang-undang KPK dan membuat koruptor itu makin percaya ya, karena undang-undang yang ditandatangani oleh Pak Jokowi, undang-undang revisi undang-undang KPK itu justru Pak Jokowi melemahkan KPK menurut para pengamat ya. Terus kemudian ya, kita lihat utang di zaman Pak Jokowi itu membengkak luar biasa ya, gila-gilaan, sepertiga untuk membayar utang dan cicilannya itu diambil dari APBN. Tahun ini kata para ahli, cicilan utangnya aja 405 triliun. Cicilan bunga maksudnya. Pokoknya 450. Jadi total 850 triliun tahun ini untuk membayar bunga dan cicilannya. Dan itu kan mengurangi tingkat kesejahteraan. Kenapa hutang itu dibikin? Ya karena keputusan politik dari Pak Jokowi sebagai presiden. Terus Undang-Undang Cipta Kerja setelah ditandatangani oleh Pak Jokowi sebagai presiden yang punya otoritas yaitu tanda tangan tadi, itu kemudian menimbulkan gelombang protes dari serikat pekerja di seluruh Indonesia. Itu menunjukkan ada yang salah itu. Keputusan politik yang dibuat oleh Pak Jokowi itu. Ya. Dan apakah itu yang disebut kita harus memilih orang seperti Pak Jokowi sebagai presiden? Kita lihat dulu, kita cek satu persatu. Susahnya bekerja sekarang, sulit mencari pekerjaan. Kemarin misalnya ada karyawan Trans 700 orang di PHK dengan tiba-tiba dan mengejutkan para karyawan, salah satunya yang sudah bekerja 11 tahun dan kemudian dikasih pesangon atau uang 0,5% dan dia tentu terkejut karena 11 tahun dia bekerja tiba-tiba harus berhenti dari pekerjaannya di perusahaan yang dimiliki oleh Khairul Tanjung ya. Sementara istrinya katanya di berita di Tempo itu sedang hamil tua. Tentu dia terpukul sebagai kepala keluarga karena keputusan ya, banyak perusahaan-perusahaan ya, keputusan pemerintah yang membuat banyak perusahaan yang tidak bisa meneruskan operasionalnya karena situasi yang sulit. Sementara rakyat juga merasa susah, semuanya dibebani oleh pajak itu, pajak ini, pajak itu ya. Itu semuanya karena keputusan politik yang dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi kemudian ada wacana untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan bagi para penguasa yang sudah 2 periode, dan itu juga mengurangi ya, ada menunjukkan tingkat komitmen atau tingkat ada orang-orang yang bukan menolak demokrasi tapi tidak memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dan itu terjadi di ujung kekuasaan Pak Jokowi ya. Dan kalau misalnya kemarin di lapangan Timur Senayan itu, parkir Timur Senayan itu diperingati 9 tahun Undang-Undang Desa, kita jangan lupa Undang-Undang Desa itu adalah karya besar dari SBY di ujung kekuasaannya, sehingga satu desa yang jumlah desa di Indonesia itu ada 74.000, itu sekarang mendapatkan dana 1 tahun 1 miliar sampai 1,5 miliar untuk kesejahteraan di sebuah desa yang tadinya sebelum SBY menandatangani itu semua yang terganggu pusat dan desa, sekarang berkat undang-undang yang ditandatangani oleh SBY dan bukan oleh Jokowi, itu sekarang mendapatkan dana untuk dikelola di desa masing-masing. Dan kemudian BPJS, sehingga orang memudahkan itu memudahkan berobat ya,
yang dulu begitu sulit, dan undang-undang BPJS Kesehatan itu ditandatangani juga oleh SBY, bukan oleh Pak Jokowi. Jadi untuk melanjutkan bahwa kita harus memilih orang atau presiden seperti Pak Jokowi yang kata Bu Megawati orang baik, itu saya kira harus kita lihat ya, track record ya. Sementara pertumbuhan ekonomi yang katanya dijanjikan meroket ternyata tidak pernah tumbuh kecuali sekitar angka 5%, dan menurut Rizal Ramli kalau hanya 5% itu berarti sektor konsumsi, dan tanpa bekerja pun sektor konsumsi akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi sebesar 5%. Berarti tidak tumbuh, tidak 7%, tidak 8% sebagaimana Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi sebagai presiden itu tentu banyak pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat sipil, juga tentang pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain. Dan tampaknya kalau saya suruh milih, apakah saya akan memilih presiden yang seperti Pak Jokowi? Tentu tidak. Kita akan memilih presiden yang bekerja sebaliknya, sehingga rakyat bisa punya harapan dan menjadi lebih sejahtera, karena dana-dana itu tidak dihambur-hamburkan untuk pembiayaan kereta cepat yang terus membengkak, atau 19% dari APBN nanti akan dipakai untuk membangun IKN. 2 proyek yang betul-betul proyek mercusuar yang menyedot energi bangsa untuk saling berkelahi dan juga menyedot anggaran dari APBN, dan itu berarti mengurangi pos untuk kesejahteraan rakyat kita sendiri. Jadi kesimpulannya agak berat saya kalau harus memilih presiden seperti Jokowi, karena menurut Megawati Jokowi adalah orang baik. Ya, dia orang baik sebagai kepala keluarga untuk keluarga besar Pak Jokowi sendiri, tapi sebagai presiden tentu tidak, dan saya akan memilih presiden masa depan sebagai sebuah antitesa dari Presiden Joko Widodo yang habis masa jabatannya selama 2 periode. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.